Dan masa lupa? Apanya lagi? Makanannya. Berarti harus ada gudangnya dalam kapal itu. Saudara pada tahu di Alkitab berapa tingkat itu? Berapa dek? Saudara lihat kapal misalnya apa? Yang masuk ke sini. Yang paling gede. Yang paling gede apa? Doronda. Berapa besar ya? Labobar besar. Itu berapa dek itu? 6. Itu yang penumpang terakhir ya. 8 sampai atas. 8. Saudara percaya kapalnya Nuh lebih besar daripada Labobar? Bayangkan, simpan makanan. Saudara lihat itu. Bagaimana Nuh bisa ngikuti? Ayo coba Nuh model kayak kita. Terus kita pakai istilah kita malas. Betul nggak? Ngapain repot-repot buat kapal sebesar itu? Nggak tahu kapal itu apa, hujan itu apa juga tidak tahu. Tapi nurut. Nah itu iman yang paling suci. Belum pernah melihat tapi percaya. Juga Abraham waktu dipanggil. Saudara baca Bible waktu dia dipanggil pertama kali. Abraham itu belum kenal siapa Yahweh Tuhan Israel. Belum ada. Dia itu masih penyembah berhala. Tiba-tiba datang suara. Besok kamu pergi. Ajak istrimu, ajak keluargamu, ajak semua. Ternak-ternakmu kamu bawa semuanya. Bayangkan Abraham itu punya berapa ribu sapi, onta, kambing, domba. Bawa pergi semuanya. Kemana tidak diberitahu. Pokoknya pergi. Saya sering berkata begini, sekristen-kristennya kita. Kalau malam nanti Tuhan berfirman, besok kamu ke bandara atau ke pelabuhan. Bawa semua keluargamu, bawa semua barang. Pokoknya pergi. Kemana? Tidak tahu, pokoknya pergi dulu. Kira-kira saudara pergi itu enggak? Loh, ini iman yang luar biasa ini. Pergi. Saudara nanti baca tentang tokoh-tokoh iman ini luar biasa. Musa juga sudah keluar dari Mesir, meninggalkan kenikmatan Mesir. Dia sudah enak jadi gembala kambing domba milik mertuanya. Tiba-tiba Tuhan suruh apa dia? Balik. Selamatkan bangsa itu. Wah itu masalah besar. Iman. Yusuf juga begitu. Wah di dalam Ibrani 11 itu ada tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Nah mereka itulah punya iman yang paling suci. Iman yang bukan untuk dirinya sendiri. Iman bukan untuk keluarganya sendiri. Tapi selalu iman untuk memuliakan Tuhan. Ketika Abraham memberikan Ishak, kitab Ibrani menulis, tolong carikan di ayat berapa itu. Di dalam Kejadian nggak ada. Dikatakan Ibrani, mengapa Abraham berani mempersembahkan anak yang satu-satunya itu? Wah, saudara, kalau saudara ingat kembali kisah itu luar biasa. Kalau saya jadi Abraham, saya bilang begini, Tuhan jangan guyon ya. Saya nggak pernah minta anak. Saudara, Abraham nggak pernah ditulis di Alkitab dia pernah berdoa minta anak, enggak. Dia terima kok walaupun nggak punya anak. Akhirnya Tuhan yang janji sendiri, diberi, susah payah menunggunya itu sampai terjadi masalah. Dia harus punya anak dari perempuan lain karena Sarah tidak mendukung imannya itu. Nah anak sudah besar, sudah remaja, mungkin waktu itu umur 11-12 tahun. Saudara bayangkan, terus diminta. Mungkin kalau masih bayi, gak apa-apa, biar aja. Biar gak apa-apa. Ketika masih bayi, saudara, masih lumayan. Masih belum kelihatan nah ini jadi apa. Tapi sudah remaja, diminta. Diberi atau tidak? Waktu Tuhan minta Ishak, Abraham memberi atau tidak? Memberi. Sudah ketemu ayat yang berkata, karena Abraham percaya bahwa Yahweh bisa membangkitkan orang dari kematian. Ayat berapa itu? Tentang Abraham. Ayat berapa? 19. Iya, coba bacakan Odi. Ia berpikir bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan orang-orang seperti itu dari antara orang mati. Nah, dan dari sana itu. ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ayat 19 itu ya. Saudara bayangkan. Yang gilanya di sini, kalau saya pakai istilah orang Jakarta gila. Pada zaman Abraham itu belum ada orang pernah mati dibangkitkan. Itu belum ada. Tapi bagaimana Abraham bisa punya iman seperti itu? Maaf, saya cuma cerita supaya saudara tahu kisah ini.
Bagi yang baru-baru, supaya saudara tetap ingat, Somil ini, perusahaan kayu ini didirikan itu karena anak-anak Papua. Kita tahu ada sekolah di antara kita yang pakai asrama. Saudara, sampai hari ini sudah 15 tahun berjalan. Karena 95 kita mulai. 15 tahun berjalan. Belum ada lagi di Papua ini satu lembaga atau LSM atau yayasan atau gereja yang bisa atau berani membuat sekolah berpola asrama. Itu belum pernah ada. Baru kita ini yang ngerjakan. Pertama kali saya mendengar suara Tuhan itu waktu itu kami di Wamena tahun 93 awal. Waktu itu guru-guru kami sudah stres, mau balik, mau meninggalkan pelayanan, gak mampu, sungguh tidak mampu. Nah, kami suami istri bukan guru, lah kalau mereka pulang semua bubar sekolah ini. Salah satu guru namanya Pak Yono, dia orang dari Jombang, itu guru matematika. Dia pernah jadi guru di Nabire juga tahun 95 itu. Di SMA YPPG. Bukan. Pak Pitelu YPPGI ya, Pak Yono. Akhirnya kami pindahkan dia ke sini. Terus saya tanya, kenapa kalian tuh gak kuat mengajar di sini, gak sanggup? Saudara lihat sampai hari ini. Saudara kita orang Papua itu di benak mereka kan gak ada bilangan pecahan. Sampai hari ini. Maka itu matematika, eksakta buat mereka itu sulit. Nah, kami sampai cari seorang konsultan dari IKIP Negeri Surabaya. Tolong datang, saya bayar di tiket 2 minggu. Tolong selidiki kenapa ini guru-guru gak sanggup. 2 minggu hasilnya mengagetkan. Dia bilang begini, kita perlu 2 ahli lagi. 1, itu Cik Mary dengar gak di dalam? Oh, dengar. 1, ahli jiwa, psikolog. Oh, gampang, saya punya teman berapa ahli jiwa, para psikolog. Yang kedua ini kan ahli genetika. Tahun 93 itu baru ada 1 ahli genetika di Indonesia. Itu dokter yang ada di Jakarta, dokter. Maaf, saya lupa siapa namanya. Saya bilang nggak mungkin, saya panggil dia, bayarnya berapa? Dan itu mesti membawa sampel, dibawa tes semuanya. Waduh, sudah nggak mungkin. Saya tanya, kenapa mesti ahli genetika? Ternyata, ada Cia juga di sini. Jadi nggak tahu ada perempuannya 2. Ternyata, saudara, ahli ini berkata, saya belum pernah ketemu selama saya jadi ahli pendidik atau seorang pendidik, bahwa ada sekelompok manusia di benaknya itu nggak ada bilangan pecahan. Lalu Pak Yono ini berteriak, pantas kalau saya ngajar matematika susah. Nggak usah jauh-jauh. Lihat Nabire, ke Biak, saya baru dari Sorong 3 hari yang lalu. Ya, Wamena nggak usah disebut, Jayapura. Maaf, kalau kita ke pasar, ibu-ibu atau orang-orang Papua yang jualan, saudara lihat, tidak pernah ada harga 1.250, 3.100. Betul tidak? Semuanya bulat, 1.000 atau 2.000 atau 3.000. Itu yang buat saya kaget. Di benak mereka nggak ada bilangan pecahan. Maka itu begitu dikasih angka-angka 2/3 ditambah 1 per berapa, itu blank langsung hilang, kemana aja gak tahu. Ada gen yang berbeda. Maka itu lihat orang Papua, saudara, lebih banyak ke sosial daripada ke tekniknya. Sekarang sudah mulai maju. Lalu Pak Yono bilang gini, oke, supaya besok Pak Daniel tahu kalau saya ngajar gimana. Oke, saya ikut ke kelas. Pagi dia siap, dia bawa pisang 5, saudara. Nah, ketika dia bawa pisang 5, saya tanya, Yon, untuk apa pisang 5? Lihat aja nanti, saya ngajar. Nah, dia masuk ke kelas, saya duduk di bagian paling belakang, dia panggil seorang murid. Dia bilang, sekarang Bapak punya pisang 5. Bapak mau bagi dengan kamu. Nah, 5 ini dibagi berapa supaya kita dapatnya rata, sama. Kan ganjil. 3 dengan 2 atau 4 dengan 1 kan bingung. Bagaimana supaya